Ya, mati saudara, sudah semestinya seorang pengasuh anak itu mempunyai perilaku yang sabar dan juga lembut terhadap anak asuhnya ya. Tapi tidak demikian yang kita dapatkan, apalagi dengan video yang baru-baru ini viral, smart listeners, yang membuat publik marah ya dengan kelakuan sang pengasuh anak ini, bagaimana ia tega menganiaya bayi yang diasuhnya pada saat rewel ingin dipakaikan baju. Nah, ini salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang ada di sekitar kita. Nah, bentuk kekerasan anak ini bukan hanya ada di dalam rumah tapi juga di luar rumah. Nah, untuk menekan tindak kekerasan terhadap anak, di mana pemerintah Kota Makassar dalam hal ini pihak eksekutif dan juga legislatif itu sudah mengeluarkan adanya Perda Perlindungan Anak nomor 5 tahun 2018 ya. Dan untuk pagi hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol terkait keberadaan Perda ini, smart listeners. Apakah ini sudah sesuai dengan peruntukannya? Apakah ini sudah melindungi dan juga memenuhi hak-hak anak, terutama anak-anak di Kota Makassar? Kita akan berbincang-bincang kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan perlu kami informasikan juga, smart listeners, tentunya di hari ini, di spesial program hari ini talk show bersama Parlemen ya, yang tentunya dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2022 dan juga bersama Smart FM yang disiarkan secara langsung di studio Smart FM melalui 101,1 FM dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi kalau Anda juga ini mempunyai masukan ataupun saran ya yang ingin didengarkan oleh anggota DPRD Kota Makassar, silakan ya. Anda juga bisa memasukkan saran ataupun aspirasi ke aplikasi Ajang Aspirasi Masyarakat Kota Makassar atau Ajama yang tentunya Anda bisa download di Google Play Store dan juga di App Store, atau juga bisa ya melalui WhatsApp ya smart listeners, tentunya WhatsApp ke PPID Sekretariat DPD Kota Makassar ke 0811 411 0309. Dan langsung saja ya saya perkenalkan untuk narasumber saya pagi hari ini. Kita langsung saja bersama dengan Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso SSMA dari Partai PKS, anggota DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini baru ya, Pak, yang pada saat itu ya baru pelantikan kemarin ya, tahun lalu ini sempat berbincang bersama Pak Hadi ya. Iya, sempat kesini juga. Alhamdulillah. Iya. Gimana aktivitasnya hari ini, Pak Hadi? Alhamdulillah aktivitas ya sejak ya subuh tadi kami udah beraktivitas karena memang selain jadi anggota DPRD kami dikenal sebagai mubalik. Ya saya biasa tinggalin rumah sebelum sholat subuh karena ngisi pengajian di masjid-masjid yang ada di Kota Makassar ini juga. Jadi aktivitasnya dimulai dari subuh-subuh tadi. Jadi masukan itu banyak sekali teruntuk perbaikan-perbaikan di Kota Makassar, baik dari jamaah masjid dan orang-orang yang kami temui di jalan-jalan. Fokusnya apa, Pak, untuk perbaikan yang banyak masukan nih selama tentu, Pak Hadi keluar ya sebelum subuh tadi, Pak? Tentu di masa kita telah melalui dan masih ada itu masalah pandemi COVID, banyak ya saudara-saudara kita yang tentu terpuruk dari segi ekonomi yang mesti kita semuanya melihat realita yang ada, baik pemerintahan kemudian legislatif ya, untuk kita sama-sama bahasanya at-ta'awunu 'alal birri ya, kita saling kerjasama dalam kebaikan itu. Saya pun kemarin habis melakukan sunatan massal dan ada anak-anak yang umurnya 16 tahun cukup menyisik daripada perasaan kami. Ya keibaan muncul 16 tahun baru 16 disunat. 16 tahun baru disunat, Pak Hadi. Ya saya tanya orang tuanya kenapa anaknya baru disunat. Jawabannya cukup ya kami merasa ya terpukau juga dengan perasaan yang ada. Jawabannya kami makan pun susah di tengah pandemi COVID ini. Ya alhamdulillah kami adakan dan alhamdulillah juga Ibu Wawali datang menyaksikan ya, dan saya berharap dan menantang pemerintah Kota Makassar
Ya kalau kita bisa pecahkan rekor muri untuk HUT Kota Makassar, nanti kita buatlah hitanan massal ya sekota Makassar ini. Ya, amin. Ya, Amin, karena Pak. banyak anak-anak terkena dampak ya COVID orang tuanya COVID ya. sampai mereka lupa untuk disunat. Ini salah satu pemenuhan hak anak juga ya Pak. Iya, Pak Hadi ya. pemerintah harus hadir di situ. Ya, semuanya kita harus hadir di situ. Ya. Ini bisa menjadi program jangka panjang juga nih Pak Hadi ya Iya, ke depannya. ini saya mengatakan sama Ibu Wawali kemarin, ini dibawa mati loh. Anak itu satu disunat, ya sampai dia mati akan mengenang terus itu. Oh, saya disunat dulu oleh pemerintah. Ya. Jadi akan dikenang terus karena ini masalah hak yang mendasar bagi anak, utamanya yang Muslim. Ya. Tapi yang kemarin juga ada yang non Muslim juga kami Oh sunat. jadi ada Ya, Muslim dan juga walaupun non saya Muslim. ketua pengurus masjid, Ya. di situ hadir, tapi kita juga menerima dari non Muslim dan itu ada 2 orang yang datang ya, dan kita sunat kemarin ya, alasannya ya untuk kebersihan dan memang begitu. Ya. Sunat itu untuk kebersihan. Ya. Jadi bukan hanya Muslim tapi juga non Muslim Iya, non gitu ya Muslim Pak. juga kita Pak Hadi terima. ya. Ya. Ini sunat baik untuk kesehatan. Baik untuk Ya, kesehatan, iya. Baik, kemarin itu di kecamatan mana aja Pak? Di kecamatan percontohan. kita di Kelurahan Pai, Kecamatan Beringkanaya, di Masjid Multazam Taman Sudiang Indah. Kedepannya untuk program ini masih terus berlanjut ya Pak, Iya, Pak Hadi ya. mudah-mudahan cepat ini. Oke, baik. Smart Listeners, kalau biasanya ya kita mendengar nama Pak Hadi ya, yang tentunya ini tidak asing lagi ya. Kalau sekarang ini kita langsung saja nih bisa melihat beliau ya. Kita saksikan ya, tentunya di channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, Pak Hadi, saya juga penasaran ya, sebelum konsen ya di sebagai anggota DPRD Kota Makassar, aktivitas sebelumnya seperti apa sih Pak Hadi? Ya, saya di Makassar ngajar di 5 kampus ya. Walaupun saya sebenarnya tidak mengharap gaji-gaji kampus itu untuk saya, dan saya dikenal dengan dosen LB. Ya, saya ngajar di UIN. Ya, di Fakultas Saintek, Sains dan Teknologi. Saya mengajar di ATIM, Akademi Teknik Industri Makassar. Ya, tapi NIDN saya itu ya terbitnya di STAI Al Azhar, Goa. Alhamdulillah sampai sekarang saya dosen dan juga guru. Saya nggak mau lepas status ini, sebab jadi guru itu panggilan Pak ya, panggilan hati. Dan alhamdulillah bisa menjaga saya sampai saat ini. Saya amin. guru di Pondok Pesantren Masya Ummul Allah, Mukminin. ya. Ya, pesantren ini tanah wakaf daripada ya Bapak Yusuf Kalla, ya Ibunda Yusuf Kalla. Ya. Ya, jadi nama masjidnya kita abadikan dengan namanya Ibu Pak JK, Ibu Atira. Ya, jadi Masjid Atira yang sekarang 1.500-an anak-anak kita pondokkan di sana dari seluruh Indonesia. Ya. Dan memang pesantren terbesar untuk khusus putri yang ada di Sulawesi Selatan. Oh, ini putri Pak. Kalau putri. kedepannya mungkin ada dibangun juga untuk putra Pak. Ya, insya Allah ke depan. Insya Allah kedepannya seperti itu ya. Baik, itu sedikit ya terkait rangkaian ataupun aktivitas kegiatan dari Pak Hadi ya. Dan Pak, untuk sekarang ini berada di Komisi D Pak ya? Saya diamanahkan Komisi- jadi Ketua Komisi D. Ketua Komisi D. Itu gimana Pak untuk ruang lingkupnya untuk Ketua Komisi D? Ya, Apa ruang saja? lingkupnya dia banyak berkenaan dengan masalah ya kesrah, kesejahteraan rakyat, kemudian kesehatan, pendidikan, termasuk juga yang akan kita bicarakan pada hari ini, yaitu terkait dengan perlindungan anak, ya, kemudian masalah seni dan budaya, itu terkait dengan link-link yang ada di kemitraan di Komisi D. Ya. Oke, langsung aja nih Pak. Jadi penasaran ya, kalau hari ini kan ini masih dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional ya. Kita peringati sama-sama kemarin, tepatnya di 23 Juli 2022 ya. Nah, Pak Hadi, seperti saya informasikan ya, untuk adanya Perda Perlindungan Anak ya, itu tadi ya, nomor 5 tahun 2018. Ya, ini merupakan hal yang ataupun yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan juga legislatif ya. Ini tentunya hal yang perlu diapresiasi ya, Smart Listeners. Dan untuk keberadaan Perda ini apa sebenarnya yang paling mendasari Pak Hadi terkait dengan Perda Perlindungan Anak ini? Ya, jadi hal yang mendasar bahwasanya anak-anak punya hak juga untuk diberikan
kelayakan sebagaimana lazimnya dan dunia internasional mengakui itu. Ya. Nah, kalau di Kota Makassar ini kan, ya ini Perda diketuk di masanya Pak Dani Pomanto juga di periode pertama. Ya, di situ waktu di DPRD masih Pak Faruk ya, ya sebagai ketua DPRD. Ini melihat realitas ya banyaknya kejadian-kejadian di lapangan ya. Ada geng-geng motor, kemudian kenakalan-kenakalan anak, seringnya tawuran, kemudian banyaknya pemakai narkoba, ya sehingga Perda ini lahir ya di Kota Makassar tahun 2018 ya. Itulah yang melatar belakangi sebenarnya ya Perda ini lahir, sehingga alhamdulillah di DPRD sudah menyelesaikan Perda ini. Sisa nanti ya perwali yang mungkin akan memperketat adanya Perda ini, karena Perda tanpa perwali ini juga terasa belum sempurna. Ada yang kurang gitu ya Pak Ada yang Hadi, kurang, ya? ya ada yang kurang. Nah oleh karena itu ya nanti diperkuat dengan perwali ya tentu dengan melihat kondisi yang muncul akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini, jadi disesuaikan ya. Pak, kalau dari Perda yang sudah ada saat ini ya, sekali lagi pada nomor 18 ya tentang perlindungan anak. Nah ini kalau bisa tahu nih apa-apa saja sih yang perlu dicermati di sini Pak Hadi? Mungkin bisa sedikit gambaran Pak, apa-apa saja yang diatur di dalamnya. Di dalam ini ada Perda yang saya bawa ya, awal-awal Perda ini di sini ya, Perda ini mengatur sebenarnya ya tentang ya bagaimana anak ya terlindungi ya, bahwa Perda perlindungan anak ini bertujuan ya untuk menjamin terpenuhinya hak anak ya, agar ya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dan berhak ya mendapat perlindungan dari kekerasan, itu pertama, eksploitasi yang kedua, yang ketiga perlakuan salah dan penelantaran. Nah, itu. Jadi ada beberapa poin memang yang menjadi titik tekan dalam Perda ini. Sehingga itu yang menjadi wilayah yang diatur dalam Perda ini, sehingga nantinya kita tidak ingin di Kota Makassar ini anak-anak itu, jadi anak-anak yang dimaksud di sini perlu kami garis bawahi adalah yang berada di bawah umur 18 tahun. Di bawah umur 18 tahun. Itu masih dianggap sebagai anak ya. Jadi itu yang diberikan perlindungan dalam bunyi Perda dalam hal ini. Kemudian kalau kita lihat ya terkait dengan evaluasi, tentu akan dievaluasi kepada dinas yang terkait. Ya di sini kita di Makassar ada namanya DP3. Ya, DP3A. Ya, DP3A. Kemudian nanti dia yang kami tekankan dia bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas yang lain ya tentang ya perlindungan anak ini. Karena kita melihat di Kota Makassar ini ya bukan semakin anak itu hilang di jalan-jalan, tapi semakin bertambah kita lihat. Ini ada apa? Ya ada apa sebenarnya? Dan ini salah satu bentuk eksploitasi, salah satu bentuk itulah salah satu bentuk juga eksploitasi ya kepada anak. Dan ternyata memang ada yang memanfaatkan. Ya, nah inilah yang kita ingin membuat regulasi yang tegas ya, yang diatur nanti dalam perwali misalkan ya, itu ada tindakan tegas dan terukur kepada oknum-oknum yang memanfaatkan anak-anak ini di jalan-jalan ya, karena masih begitu sangat ya muda anak-anak ini, apalagi memang ada survei yang mengatakan bahwasanya angka keterputusan daripada anak-anak di Kota Makassar ini juga begitu tinggi ya, itu kurang lebih 4.000-an lebih. Ya kalau anak-anak 4.000 ini tidak usah 4.000, 1.000 mau saja turun ke jalan. Bagaimana wajahnya Kota Makassar ini? Nah oleh karena itu ya pemerintah ya harus hadir. Tentu tidak cukup dengan pemerintah, kalau saya katakan baik itu eksekutif, legislatif, kemudian semua yang berada di Kota Makassar ini harus saling membahu. Semua pihak ini harus bekerja sama begitu ya Pak Hadi ya. Nah kalau dilihat untuk bentuk kekerasan ataupun bentuk seperti apa Pak yang tentunya ini apa ya yang diatur dalam undang-undang ini Pak Hadi. Kalau sekarang Pak Hadi melihat kasus-kasus yang ada di Makassar Pak. Jadi kasus-kasus yang ada di Makassar setelah kami monef ya, monitoring dan evaluasi ya, dengan DP3A itu banyak hal, bukan hanya dengan DP3A, dengan dinas sosial pun karena di bawah link mitra kerja kami
Yang pertama, kasus-kasus yang menghebohkan itu ada sekian kasus ya, kasus-kasus masalah misalnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, ya kemudian juga itu tadi eksploitasi anak, ya kemudian yang selanjutnya adalah itu tadi masalah ya narkoba, narkotika, ya dan ya geng-geng motor, begal-begal ini semuanya adalah anak yang 90% lebih itu masih dikatakan sebagai anak ya. Karena di bawah masa umur 18 tahun. Nah ini tentu ya kita berharap semua stakeholder yang ada di Makassar ini saling ya menyatukan persepsi bagaimana pola pembinaan ke depan. Karena saya juga tanya teman-teman di TNI maupun Polri, ya hambatannya karena ini undang-undang juga ada, tidak akan dikenakan sanksi hukum kepada anak yang belum 18 tahun, Pak? Iya. Belum 18 tahun. Iya, belum 18 tahun. Nah, ini terkadang yang ada di sana cuma aspek pembinaan. Mungkin 1 hari dipanggil orang tuanya, setelah itu lepas. Selesai. Maunya ada regulasi nantinya, ya pembinaan ini akan terus-menerus, tapi perlu pemerintah juga melihat ya biar TNI dan aparat ini bisa bekerja secara efektif, perlu penganggaran untuk wilayah pembinaan seperti itu. Karena yang saya lihat tidak ada penganggaran untuk pembinaan ya anak-anak ketika mereka disimpan di Koramil kah atau di Kapolsek kah. Nah ini kita harap nanti pemerintah lebih rutin ya bekerja sama dengan pihak Polri dan TNI terkait dengan hal-hal seperti ini. Karena kalau cuma di dinas saja itu kasihan dinas ini serba terbatas. Mereka bukan sebagai fungsi di dalam pengambilan masalah hukum. Ya, kalau saya sih sangat sederhana pola pikir saya, bahwasanya pemerintah harus ya secara sering melakukan komunikasi dengan pihak-pihak ya Polri dan TNI terkait dengan ini karena sudah masuk dalam pelanggaran daripada perda yang kita bikin. Harus ada sanksi juga. Ya, harus ada sanksi. Baik orang yang mengeksploitasi anak itu pelakunya kemudian ya kepada hal-hal yang lain ya sehingga kita akan merasakan kota ini ya jadi kota layak anak. Walaupun ya perdanya ini kita juga sudah godok. Masih digodok ya sekarang Pak ya? Ya masih digodok. Yang kita harapkan ketika sudah ada perlindungan anak, kemudian ada Makassar ini bisa disebut sebagai kota layak anak ya dengan ya berbagai fasilitas-fasilitas yang harus kita penuhi. Ya. Kota ramah dan kota layak anak ya. Tentunya kembali lagi nih untuk fasilitas apa yang memang harus dipenuhi ya untuk menuju predikat itu Pak ya. Tapi kemarin ini di rangkaian Hari Anak Nasional Makassar itu mendapatkan penghargaan juga loh Pak terkait kota layak anak. Berartinya paling tidak ini sudah ada memenuhi unsur-unsur pemenuhan hak-hak anak ya Pak Hadi ya. Iya, jadi saya juga biasa juga menyinggung kepada ya pihak-pihak yang biasa memberikan penghargaan ya. Jangan terlalu cepat kita memberikan penghargaan kalau di suatu sisi masyarakat melihat ya masih ada sebenarnya hal-hal yang anak itu tidak mendapatkan sebagaimana layaknya. Misalnya seperti apa? Misalkan anak ya hak untuk bermain, kemudian semua fasilitas-fasilitas umum maupun fasilitas-fasilitas kantor itu ya mempunyai tempat untuk ramah anak. Ya ramah anak artinya sediakan fasilitas bermain, rumah sakit misalnya anak-anak tidak sampai masuk ke daerah-daerah yang tidak menjenguk pasien karena ini sangat rentan dengan virus. Maka di rumah sakit itu harus ada arena bermain bagi anak-anak. Ya di bandara kan sudah ada. Kita ingin semua kantor-kantor dinas, ya semua taman-taman di Kota Makassar ini, tempat-tempat fasilitas umum itu ramah anak. Juga dengan masjid tempat-tempat ibadah. Ya karena sering anak-anak beribadah didatek telinganya. Karena ribut. Ini susah juga. Itu gimana harusnya Pak? Karena ini kan kalau anak-anak juga apalagi di bawah 5 tahun kan. Iya. Jadi kalau saya sih ya kita sudah pernah merasakan dunia anak. Harusnya gimana kalau yang seperti itu Pak? Sebaiknya. Jadi saya juga banyak melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah lain.
memang ya mereka berpikir tentang anak juga. Misalkan ada satu masjid di Kota Makassar ini, ya dia menyimpan anak itu di lantai 2 yang kedap suara, ya sehingga bapak-bapak di ini jadi tetap anak itu disuruh ke tempat ibadah. Coba bayangkan kalau anak-anak itu sudah menjauhi tempat ibadah, ya ini tanpa memandang agama apapun. Bagaimana jadinya kita ini? Mau dibawa kemana ini? Padahal ya moralitas anak ini penting untuk itu kita sejak dini ya diperkenalkan, sejak dini, Pak. ya sehingga tidak ada lagi muncul ya begal-begal dengan usia dini. Anak-anak tidak mudah provokatori dengan oknum-oknum, sebab sejak dini sudah ditanamkan bagaimana regenerasi ini itu bermoral, ya. Nah ini yang kita harapkan semua, jangan sampai kita sibuk membangun gedung-gedung yang tinggi, tapi ada yang lupa kita ya sisipkan di situ, yaitu pembentukan karakter moral. Ya, Nah, itu dimulai sejak dini ya, untuk mendatangi tempat ibadah ya, Pak Hadi. Biasanya kalau pada saat Ramadan ya, kalau bawa anak-anak itu wah serba salah Pak, karena mengganggu jamaah yang lain katanya. Ya karena memang anak-anak itu mudah dipengaruhi kalau misalnya pondasi dasarnya yang tidak ada. Tapi kalau sudah punya pondasi dasar, mereka sering mendengarkan berita-berita kebaikan, ya. Dan saya melihat sarana efektif yang paling bagus untuk kita misalnya gaungkan melawan narkoba, melawan miras, melawan hal-hal yang negatif, itu tempat-tempat ibadah, ya, tempat-tempat ibadah. Oleh karena itu ya tentu kita berharap ke depan ya semuanya punya fasilitas ramah anak. Ramah anak ya. Oke, kita berharap ya, tentunya itu sejalan juga dong dengan program pemerintah yang ada saat ini, Pak. Jagai anak tak. Betul. Ya, baik Pak Hadi, kita break dulu ya untuk sesaat. Dan ya, Smart Listeners tentunya masih di spesial program talk show bersama Parlemen. Tentunya masih menghadirkan Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso SSMA dari Partai PKS dan juga anggota DPRD Kota Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Iya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami tentunya di spesial program hari ini, masih talk show bersama Parlemen ya. Masih kita membahas terkait Perda Pelindungan Anak ya. Untuk Anda yang ingin berkomentar silakan, kami masih menantikan Anda juga live ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya kembali lagi nih bersama Pak Hadi ya. Jadi tadi untuk seperti diinformasikan, untuk Perda Pelindungan Anak ini sudah ada Pak ya? Sudah ada. Dan apa yang sebaiknya Pak? Perdanya sudah ada, tapi tetap saja terjadi bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak begitu. Apa yang kurang dari Perda ini Pak Hadi? Jadi saya melihat ya ketidaktegasan kita di dalam mengawal ya Perda ini ya. Nah, Perda di Kota Makassar ini kalau saya lihat sudah banyak yang perlu direvisi ya, direvisi keberadaannya. Baik itu Perda Perlindungan Anak, kita harus lihat lagi ya mana yang harus kita revisi ya, dan juga Perwali. Kalau Perwali itu harus terupdate ya. Kalau misalnya bisa diupdate dengan kondisi kekinian lebih bagus lagi. Nah, oleh karena itu ya tentu ya mengawal Perda ini ya memang harus ada perwalinya. Ya. Nah, kita tidak mau di DPRD ini banyaknya Perda dibuat tetapi implementasi dari Perda itu tidak ada. Ya, kita punya Perda dulu, Perda baca tulis Quran, tapi perwalinya belum ada. Ya, padahal ini sangat membantu sebenarnya guru-guru di sekolah misalnya untuk anak-anak kita ya. Nah, kemudian ya tentu yang kita harapkan tadi ya pelanggar Perda dan perwali ini memang harus ada ya tindakan tegas ya. Kalau dibiarkan para pengeksploitasi anak itu terus berjalan, waduh, saya tidak bisa membayangkan wajahnya Kota Makassar ke depan ya. Kalau dibiarkan para gepeng-gepeng itu ya berkeliaran di mana-mana, saya tidak bisa mengetahui wajahnya Makassar ini bagaimana. Oleh karena itu yang saya tadi, ini tidak cukup dengan satu dinas, tapi semuanya harus kolaborasi ya, melihat kenyataan yang ada. Kita rindu dengan kota yang tidak kita lihat lagi ada pengamen di situ, tidak lihat lagi ada peminta-minta di situ, anjol apa dan sebagainya. Ini kan butuh daripada
bukan hanya sedikit orang yang pikirkan, tapi semua stakeholder yang ada di Kota Makassar ini. Ini perlu bekerja sama gitu ya Iya, Pak, dinas-dinas kolaborasi terkait itu ya. penting, iya. Iya, Pak. Jadi dari itu tidak cukup ya dengan adanya Perda Perlindungan Anak. Jadi kedepannya itu perlu perwali, Pak. Iya. Untuk perwali sendiri apa saja yang memang selain sanksi yang diatur apa lagi, Pak? Jadi perwali itu mengatur tentang sedetailnya, ya sesuai dengan gambaran kota ya Makassar misalkan. Ya, jadi itu diatur di situ bagaimana yang implementasi dari Perda itu. Ya, jadi kalau di Perda itu secara bahasanya secara umum, tapi nanti khususnya itu ada di perwali, ya perwali sampai dengan tindak misalnya ada eksploitasi anak berapa tahun dia sesuai dengan undang-undang yang ada. Ya bagaimana anak itu ketika diambil oleh dinas sosial misalkan mau diapain anak itu dibina bagaimana apa dan sebagainya itu perlu ada secara terperinci ya di situ pengaturannya. Jadi peraturannya lebih jelas di situ Ya, Pak ya. lebih jelas di situ. Kalau adanya perwali bisa kemungkinan Perda ataupun perwali itu bisa juga direvisi ya Pak ya. Iya, Ya. baik itu Perda maupun perwali itu bisa. Kalau Perda itu kan biasanya revisinya di DPRD. Kalau perwali itu dia punya hak daripada Bapak Wali Kota ya yang mengatur itu. Kami di DPRD tidak bisa mencampuri itu, tapi yang namanya Perda itu ya kalau misalnya dianggap ya itu harus direvisi, kita revisi. Ya dengan melibatkan teman-teman ya di perguruan tinggi yang karena mereka yang membuat naskah akademiknya. Jadi suatu Perda itu lahir dengan kajian-kajian teoritis oleh para pakar. Ya para pakar. Kami tidak bisa langsung membuat DPRD begitu, tapi telaahnya panjang. Ya telaahnya panjang. Kalau sekarang melihat Perda Pelindungan Anak yang ada sekarang ini, apakah sudah sesuai dengan kondisi di masyarakat Pak? Kalau saya lihat kondisi itu ada karena yang saya sampaikan tadi itu ya misalnya masalah eksploitasi, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur itu kan terjadi di Kota Makassar. Juga terkait dengan apa yang tadi Ibu sampaikan di awal itu terjadi di Kota Makassar. Bahkan dengan munculnya banyak geng-geng motor, begal-begal yang ada itu nyata di kota kita ini. Oleh karena itu ya memang harus ada ya pertemuan yang rutin ya sampai betul-betul kita lihat realita di lapangan itu sudah tidak ada lagi anak-anak yang dieksploitasi, kemudian tidak ada lagi orang-orang anak-anak yang begal-begal itu ya. Ini harus rutin dan terus bertemu semua pihak ya. Tidak cukup dengan aparat kepolisian TNI, tapi semua pihak yang ada di Kota Makassar ini. Semua stakeholder ini perlu bekerja sama ya. Kemudian Pak, untuk Perda yang ada saat ini, apakah ini kan melindungi anak ya? Untuk pemenuhan hak anak sendiri bagaimana dengan Perda yang ada saat ini Pak? Ya saya lihat dinas sudah berjalan sesuai dengan tipoksinya DP3 ya. Jadi ketika anak-anak itu membutuhkan perlindungan, ya itu ada nomor kontak dinas yang bisa dihubungi ya terkait itu. Misalkan ada dulu yang saya langsung sampaikan kepada Ibu Kadis ya, ada terjadi kekerasan seksual anak di bawah umur di ini. Nanti itulah yang mengambil nomor orang tersebut, lalu dinas inilah yang mendatanginya. Oleh karena itu warga Kota Makassar jangan takut untuk melapor ini. Ya jangan sampai kita diamkan ya, tapi pemerintah sudah menyediakan perlindungan itu. Ya, jadi jangan takut untuk melapor kepada perlindungan ya dinas DP3 anak itu ya untuk ya kita laporkan hal-hal yang terkait dengan misalnya eksploitasi anak, kekerasan ya terhadap anak. Ya sama juga dengan halnya ini karena ini kan baru-baru PPDB ya. Pendaftaran anak masuk sekolah. Ya, sekali lagi ya tidak ada anak-anak di Kota Makassar ini tidak bisa sekolah. Harus semuanya sekolah. Harus semua sekolah karena kalau ada yang tidak difasilitasi dengan sekolah itu negara harus bertanggung jawab. Pemerintah harus bertanggung jawab karena undang-undang telah mengatakan di negeri kita ini itu ya kita harus wajib mencerdaskan anak bangsa ini. Ya, iya sih Pak. Kalau kemarin yang proses PPDB itu kemarin ya, itu bisa juga ya ternyata dari pilihan ya kan 3 anak nih. Maksudnya ada 3 pilihan nih Pak. Bisa-bisa juga 3-3-nya tidak lulus di sekolah yang mereka pilih Pak. Nah itu memang harus ada solusi ya yang ditawarkan tentunya Pak. Saya melihat saya mengatakan alhamdulillah proses tahun ini agak lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Terbukti nggak ada yang demo
Ya, untuk SD dan SMP tidak ada Apa yang demo. menjadi ini Pak? Jadi untuk, metodologi ininya? kami di Komisi D ketika memanggil Dinas Pendidikan itu tadi kita tidak menginginkan ada ribut-ribut masalah PPDB ini. Walaupun sekali lagi masalah zonasi sebenarnya itu karena ini turunan dari pusat. Ya, tidak bisa kita mengatakan tidak bisa kita ambil karena ini turunan perintah dari pusat. Kami ketahui itu, tapi yang di pusat juga masukan kami harus melihat realitas ya sebuah kota dan kabupaten. Ya, andai kan semuanya sekolah seperti di DKI, ya ini sekolah kita ini terbatas, jumlahnya membeludak. Ya, nah oleh karena itu memang perlu dilihat lagi. Jadi walaupun anak kita tidak masuk zonasi, tetapi sekali lagi bersabar Ki, semuanya akan dibukakan jalan. Ya, itu yang kami selalu sampaikan di masyarakat, dan alhamdulillah kita sudah melewati proses itu. Dan kami dapatkan informasi walaupun dia tidak lolos zonasi, tapi ya SD yang ada, SMP yang ada itu masih membuat suatu mekanisme yang bisa dimasukkan orang-orang yang terhambat di masuk di SMP dan SD, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Ya, jadi sekali lagi ya, ada solusinya yang pastinya. Tetap ada solusi. Anak harus sekolah ya. Baik, kita lanjut lagi nih Pak Hadi untuk seperti diinformasikan tadi ya, untuk Perda Pelindungan Anak. Jadi untuk yang ada saat ini itu memang ya melindungi anak, tapi yang lebih ke depannya lagi yang memang harus dimaksimalkan ini terkait pemenuhan hak-hak anak ya. Apalagi Kota Makassar ini mendapat predikat kota ramah dan juga kota layak anak tentunya. Apa Pak infrastruktur yang memang harus dilengkapi begitu Pak untuk memenuhi kriteria ini? Jadi infrastruktur yang harus kita sediakan memang selaku pemerintah di Kota Makassar ini adalah menyediakan lahan bermain untuk anak-anak kita ya, baik itu di perkantoran, kemudian di tempat-tempat fasilitas umum tempat-tempat bermain itu untuk anak kita harus sediakan. Kemudian juga ya bagaimana kita menghadapi pola perilaku anak ini yang begitu istilahnya mutanawiyah, bermacam-macam. Ya, maka tentu ada pemerintah harus membangun di tempat-tempat yang banyak dan mudah didapati oleh masyarakat tentang bagaimana orang tua bisa berkomunikasi ketika ada masalah terhadap anaknya. Tidak cukup barangkali mereka datang ke kantor dinas DP3 anak, ya, tetapi mungkin di kelurahan-kelurahan, di kecamatan-kecamatan, di situ ada memang yang fokus terhadap masalah-masalah anak, ya, sehingga juga apa yang terjadi misalnya dari Sudiam mau ke kantor DP3 anak kan terlalu jauh. Maunya kantor ini menyediakan memang ya tempat-tempat yang terdekat dari masyarakat yang bisa dijangkau, sehingga kalau ada masalah mereka langsung ke sana. Ya, tidak harus lagi mereka datangi kantor DP3 anak, walaupun barangkali memang ada link khusus, cukup menelpon nanti dari kantor dinas yang akan mendatangi warga tersebut. Ya. Baik, Pak Hadi, sekarang ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, dan juga beberapa komentar. Sebelumnya saya mengucapkan juga terima kasih ya untuk Anda yang masuk bersama kami ikut berpartisipasi untuk pagi hari ini. Yang pertama ada Luki Abidin, Pak Luki Abidin. Nah ini komentarnya, perlu edukasi buat orang tua masing-masing katanya Pak. Ada yang ingin tanggapi Pak? Iya, memang perlu orang tua ya, yang kami dapatkan ini hal-hal banyak orang tua di Kota Makassar yang gaptek. Nah, ini juga yang agak susah juga bagi pemerintah. Di tengah ada program Pak Wali, apa namanya itu? Jaga anak. Bukan program digital ini, yang metaverse ya. Jadi ini penting juga masukan bagi pemerintah. Ternyata di Kota Makassar ini Pak, pendaftaran online saja bagi anak-anak untuk daftar SD dan SMP itu bermasalah, sehingga kerepotan lagi adminnya. Tapi kami berikan solusi ya, bagi orang tua yang gaptek itu bisa mendatangi langsung admin di sekolah yang dituju. Alhamdulillah itu terjadi. Kami mengambil kesimpulan ternyata memang perlu edukasi ya masalah teknologi ini ya kepada warga Kota Makassar ya, untuk mencapai cita-cita Pak Wali masalah metaverse itu. Ya, jangan sampai nanti kita membayar lagi pakai barcode yang ada, di satu sisi HP-nya orang tua belum ada aplikasi begitunya.
Ya, dan juga tidak tahu bagaimana memfungsikannya. Nah, ini perlu edukasi. Tapi saya rasa pemerintah itu akan mengarah ke sana. Ya. Oke, itu dari Pak Luki Abidin ya. Terima kasih ya sudah menyimak kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Najwa, pelaku kriminalitas saat ini itu kebanyakan anak. Solusinya apa yang perlu dilakukan ini Pak? Tadi kan seperti diinformasikan ya oleh Pak Hadi tadi, untuk anak di bawah 18 tahun itu kan tidak bisa ditindak begitu Pak. Ya. Apa solusinya Pak? Jadi solusinya yang pertama, pendidikan pertama itu harus ada di keluarga. Ya, kalau ayat pesanan ya kami dalam Islam itu wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, dan hendaklah kalian takut wahai para orang tua apabila sepeninggalmu kelak kalian meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah menurut ilmu tafsir itu adalah generasi yang apa? Yang moralnya buruk, yang ibadahnya buruk. Saya rasa kalau anak-anak itu terbina di keluarganya dengan cerminan moralitas dari orang tuanya, diperbagus ibadahnya, diperbagus dasarnya, insya Allah ya mereka akan tumbuh dan berkembang dengan bagus. Kita tidak cukup menyalahkan orang-orang di sekolah, tapi bagaimana? Ya, saya ada kaidah begini, ya kaidah menarik selalu saya sampaikan di masyarakat. Al-waladun far'un lil abun, anak itu cerminan daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya bagus, insya Allah anaknya itu akan tumbuh juga dengan bagus. Nah, bagaimana kita berjuang menciptakan anak yang bagus itu? Tentu ya dari kita semuanya, keluarga yang pertama, yang kedua adalah pendidikan. Ya, anak harus sekolah. Ya, kita ingin mengatakan orang tua karena ada ya kami dapati juga kasus tik di Makassar ini, itu anaknya tidak diizinkan sekolah. Ya, dan dia harus mendapatkan setiap hari 50.000 dari hasil mengemis. Kalau dia tidak mendapatkan 50.000 per hari itu akan luka tubuhnya dengan cambukan-cambukan. Ini ada kasus tik di Kota Makassar. Ya. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kita sudah sampaikan ke DP 3 anak untuk melindungi anak ini. Ya, karena orang tuanya memang image-nya begitu. Nah, oleh karena itu mari orang tua ya kita sadar bahwasanya perpanjangan bagus dan tidaknya bangsa dan negara kita ini itu ada di pundak para orang tua semuanya untuk menciptakan anak-anak, insya Allah tidak akan jadi begal. Kalau itu terukur di keluarganya dan orang tua bisa tahu dengan siapa dia bersahabat. Kan begitu Nabi memerintahkan orang tua, wahai para orang tua, kenali anakmu dengan siapa dia bersahabat. Ya, jangan sampai dia bersahabat dengan paganden narkoba. Ini bahaya. Iya. Jangan sampai dia bersahabat dengan orang-orang yang mau menjerumuskan. Pengaruh lingkungannya Ya, juga pengaruh sangat lingkungan. penting Iya. Pak ya. Pengaruh lingkungan. Saya pernah mendapati ini kasus tik juga. Ada anak SMA, ya. Orang tuanya sibuk semuanya di kantor pemerintahan. Ternyata anak ini korban tadi eksploitasi anak dan pencucian otak. Itu gimana Pak? Ya. Dia cerita semua kejadiannya ketika saya diminta untuk bagaimana membacakan doa anak, dan saya bacakan karena saya di Sekjen Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ngomong dia sampai kasus tante itu datang dari luar provinsi, diajak dia ke hotel, dikasih makan enak-enak. Akhirnya apa? Dia jadi anak yang suka sesama jenis. Ya, ini hati-hati pemirsa sekalian. Ini marak dan ini dananya tidak kecil. Pengrusakan moral ini. Baik. Ya, saya ingin mengatakan pengrusakan moral itu dananya itu luar biasa. Ya. Dan akibatnya juga luar biasa sampai televisi, kulkas, kendaraannya ayahnya yang lagi tugas di ini Itu dijual dijual semua. ya. Ya, dijual semua. Oke. Nah, ini kan sudah ada di Kota Makassar. Jadi hati-hati, maka insya Allah juga doakan walaupun kami banyak tantangan-tantangan di 2023 kami masukkan di Prolegda Perda tentang LGBT. Ya, Baik. ini harus kita dibantu, saya dibantu di Komisi D, karena ini juga masalah kepentingan kita semuanya. Ya, kita ingin memanusiakan manusia itu. Iya. Kalau perempuan lawannya pasti lawan jenisnya ada laki-laki. Ya, masa kita punya budaya Makassar mau dipertemukan kawin perempuan dengan perempuan? Baik, Pak Hadi kita lanjut lagi Pak Ya. Hadi. Tadi seperti diinformasikan ada pertanyaan juga dari Najwa, pelaku kriminalitas saat ini itu kebanyakan anak. Nah, apa yang solusi yang dilakukan Pak? Ya, solusi yang dilakukan itu tadi pemerintah harus dia rutin kerjasamakan dengan pihak polisi dan TNI, cari biang keladinya itu. Pasti ada yang anak-anak ini yang menyupiri mereka ini. Ya, ada dalangnya ini.
Oke. Ya, ada dalangnya ini. Oleh karena itu tindak tegas yang dalangnya ini. Oke, jadi tadi ya seperti diinformasikan oleh Pak Hadi, ini bukan hanya bentuk pembinaan yang dilakukan tadi ya di dinas saja Pak, tapi kalau pada saat sampai di kepolisian itu kan pembinaan juga dilakukan, tapi kedepannya perlu penganggaran juga ya seperti diinformasikan oleh Jelas Pak Hadi sekali. ya. Untuk merubah watak karakter orang itu ya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya kasihan juga itu aparat-aparat tangkap hari ini bebas depan, besok ditangkap lagi. Besok melakukan Ya, lagi karena Pak. kalau disimpan terus dipakai makan kan pakai apa mereka itu. Jadi memang kita di DPRD ini mudah-mudahan ya bisa mengetok anggaran pembinaan terhadap anak-anak bermasalah itu jauh lebih besar ke depan. Ya. Kalau dari anggaran yang ada saat ini itu gimana Pak? Ya anggaran serba terbatas baik itu di DP 3 anak ya makanya saya di Komisi D ini Usulannya untuk lebih besar lagi untuk Pak? lebih besar lagi usulannya karena di sini masalah yang sangat fundamental yang itu masalah anak. Jadi kalau dananya sedikit apa yang mereka mau lakukan ya apa yang mereka lakukan baik di dinas kemudian di aparat ya. Pak Hadi kalau sekarang ini kan ada program juga nih dari pemerintah Jagai Anak Tak. Nah ini gimana Pak Hadi melihat dengan program ini Pak? Ya ini bagus Jagai Anak Tak dan saya yakin ya juga di dalam hampir beberapa kitab yang saya baca dari teman-teman pemeluk agama semua juga sampaikan itu. Misalnya di agama Islam, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kan jagai anak tak, bukan cuma anak tak, keluarga tak. Karena banyak juga sekarang kasus perselingkuhan. Ya, suaminya pergi kantor, istrinya selingkuh. Ya, ini juga bukan hanya. Jadi kalau konsep itu diterapkan, ya pasti jagai anak tak juga ini akan ikut. Nah, bagus sekali konsep daripada Pak Wali ya tentang konsep jagai anak tak ini. Tentu beliau berpikir bagaimana estafet daripada kelanjutan perbaikan-perbaikan di Kota Makassar ini kalau bukan mereka siapa lagi? Ya, kalau misalnya wataknya hancur, siapa yang mau nanti perbaiki Makassar ini? Nah itu. Baik, ini ada lagi Pak Hadi dari Arya. Setuju, ini menjadi tanggung jawab bersama dan mungkin alangkah baiknya pemerintah merangkul para orang tua juga untuk diberi edukasi tentang baik buruknya tindakan kepada anak-anak kita katanya. Iya. Jadi memang harus banyak-banyak pemerintah lakukan parenting ini. Parenting untuk keluarga. Kan ini kita di Makassar ini disibukkan dengan pembangunan, tapi jarang kita mengundang misalnya orang yang sudah berkeluarga bagaimana mendidik anak. Kalau Pak Hadi sendiri Pak sebagai orang tua gimana untuk pola pendidikan kepada anak? Saya 7 orang Diterapkan anak. di rumah Pak? Ya, saya 7 orang anak. 7 orang ya, Pak? 4 laki-laki, 3 perempuan. Ya, di usia masuk 40 tahun ini. Perempuan tapi berapa Pak? alhamdulillah saya cuma kenapa? Perempuan berapa? Perempuan 3, laki 4. Ya, alhamdulillah. Saya sibukkan dengan belajar. Ya, kuncinya sibukkan aja anak-anak itu belajar. Orang tua silakan berjihad mencari rezeki. Ya, karena sebaik-baik pembelanjaan itu adalah belanja untuk keluarga. Ya, jadi jangan ada suami yang pelit, jangan ada ibu yang pelit terhadap pendidikan anak. Ya, karena insya Allah kalau kita bekerja dengan baik untuk pendidikan anak kita mengalir rezeki itu. Saya rasakan sekali itu. Saya tidak pernah sebenarnya ada mimpi jadi anggota dewan dengan habis di 54 juta saya buka saja. Jadi beban politik itu sebenarnya sebenarnya murah sebenarnya. Yang bikin mahal itu oknum. Ya, kalau orang sudah tahu kita demikian, ya ngapain kita keluarin biaya-biaya mahal untuk perpolitikan? Ya, nah, oleh karena itu ya tentu mari kita sadar bahwasanya pembinaan anak ini penting sebagai regenerasi perpanjangan estafet amalnya orang tua. Ya kan begitu kan bunyinya. Apabila anak cucu Adam ini mati, maka semuanya akan terputus kecuali 3 hal. Di antaranya itu anak yang soleh, anak yang baik, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita terbatas durasinya ya Pak Hadi. Dan untuk perbincangan kita di hari ini kita tuntaskan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Hadi sudah hadir di studio ya.
Dan Smart Listeners, kami informasikan juga untuk Anda yang belum sempat menyimak talk show ini, silakan kami simpan di channel YouTube Smart FM Makassar. Demikian talk show bersama Parlemen yang tentunya dipersembahkan oleh Sekretariat DPD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2022 dan juga bersama Smart FM yang kami siarkan secara langsung dari Radio Smart FM Makassar. Sekali lagi ya, untuk masukan dan juga saran aspirasinya ke aplikasi Ajang Aspirasi Masyarakat atau AJAMA dari lantai 3 gedung Tribun Makassar. Demikian Pak Hadi, terima kasih sekali lagi. Dan saya Mirsa Arianti, bye-bye.